Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta dan kemudian pada malam hari ini, insya Allah kita akan melakukan coaching, di mana Bu Sinta akan bertindak sebagai coachi, saya sebagai coachnya, dan kemudian yang bertindak sebagai observer. Yang mana nanti di akhir coaching kita, kemudian akan memberikan feedback atau refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan selama coaching ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mulai coaching pada kegiatan malam hari ini. Baik, Assalamualaikum Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mashar. Bagaimana kabarnya Bu Sinta? Alhamdulillah Pak Mashar sebenarnya dalam kondisi yang prima, namun ini sedikit agak flu ini saya Pak Mashar. Apa mungkin karena cuaca ya Pak Mashar ya? Ya Bu Sinta. Hujan panas nih akhirnya saya terserang flu malam hari ini Pak Mashar. Pak Mashar gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya baik-baik saja ini Bu. Memang agak capek juga ini Alhamdulillah. banyak kegiatan di sekolahan. Dan memang sekarang Oke. musimnya ini memang sedang ini Bu Sinta ya, apa ya, hujan, kadang panas gitu kan. Nah, kita memang lebih baik sering-sering menjaga kondisi, banyak minum gitu Bu Sinta ya. Iya Pak Mashar, benar sekali Pak Mashar. Memang selain karena cuaca itu biasanya sakitnya itu juga karena daya tahan atau imun kita itu yang menurun Bu Sinta. Ya, di antara penyebab daya tahan kita menurun itu biasanya memang banyak pikiran gitu Bu Sinta ya. Nah, ini kelihatannya memang Bu Sinta ini mungkin lagi banyak pikiran nih, jadi kayaknya Benar sekali Pak Mashar, tepat sekali apa yang ditebak oleh Pak Mashar. Jadi hari ini tuh sebenarnya Pak, saya, jumpa dengan Pak Mashar di ruang kolaborasi ini, saya tuh sebenarnya ingin ada yang disampaikan Pak Mashar. oh Mmm, gitu ya. iya Pak Mashar, ini terkait dengan kegiatan adiwiyata sekolah Pak Mashar. Ya, Ini bagus sekali Bu itu. iya Pak Mashar, mmm, menurut saya itu kok adiwiyata ini bertumpuk-tumpuk tugasnya, kemudian ada banyak hal yang harus disiapkan dari dokumentasi, administrasi, aksi nyata, bukti otentik. Ini yang membuat saya tuh akhirnya sedikit banyak mempengaruhi kesehatan dan imun saya ini Pak Mashar. Nah, iya Bu, memang Adiwiyata itu memang eh, kegiatan nasional Bu ya, di mana memang perlombaannya itu kan bertingkat mulai dari kota, kabupaten, kemudian provinsi, nanti sampai nasional. Memang seleksinya itu lumayan ketat Bu, jadi memang persyaratan, kemudian administrasi, bukti-buktinya itu memang harus lengkap. Ya, jika belum lengkap memang harus dilengkapi. Nah, tapi ketika sudah lengkap, kita sudah tahu dasar-dasarnya, apa saja yang perlu dilengkapi, itu insya Allah gampang Bu, sebenarnya mudah, karena sekolah-sekolah lain pun juga bisa, guru-guru lain pun juga bisa, pasti Bu Sinta juga bisa. Nah, ini dia masalahnya Pak Mashar. Kebetulan Pak Mashar, di sekolah saya itu dengan personil guru itu, totalnya itu hanya 14. Itu pun sudah dengan tenaga kependidikan. Di mana kami ini kan rencananya kami akan melaksanakan perpanjangan SK itu Pak Mashar. Jadi mau tidak mau, ber-14 ini yang tidak kesemuanya itu mau gitu Pak Mashar. Jadi saya tuh bingung gitu Pak, menggerakkan apalagi para senior-senior saya untuk mau bergerak mengikuti irama kami-kami ini untuk, eee, menyelesaikan tugas adiwiyata ini saya merasa sangat, berat dan sedikit kalau boleh tuh saya mengeluh gitu Pak Mashar. Ya Bu, memang tugas-tugas yang banyak itu kadang kita jenuh Bu ya, tapi bagaimanapun juga kita harus tetap semangat Bu. Sebagai guru, tenaga pendidik, kita juga harus memberi contoh kepada murid-murid kita untuk semangat, biar anak-anak kita juga semangat. Nah, terkait senior-senior yang memang susah diarahkan, kita sebagai junior memang mungkin sudah seperti tradisi Bu ya di Indonesia, yang senior itu memang agak susah mendengarkan yang junior. Kira-kira dari Bu Sinta itu ada cara nggak yang efektif, bagaimana caranya untuk menggerakkan para senior-senior ini Bu?
Nah, kemarin tuh Pak Mazhar ya, saya itu sempat, membuat point of view. Jadi saya tuh bikin langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menggerakkan tuh para senior-senior saya. Kebetulan di sekolah saya tuh saya punya 5 senior, di mana beliau-beliau ini sudah memiliki jam terbang mengajar itu hampir 30 sampai 40 tahun. Pastinya ketika beliau-beliau ini langsung saya ajak untuk bergerak, itu sedikit kalau bahasa Jawanya tuh agak mulet gitu Pak Mazhar. Akhirnya saya menuliskan beberapa cara untuk akhirnya beliau-beliau ini mau ikut bergerak bersama saya. Contohnya Pak Mazhar tuh, saya melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk perilaku peduli hidup bersih dan sehat itu ketika upacara setiap hari Senin. Jadi ketika upacara hari Senin kan mau tidak mau seluruh warga sekolah sebagai bentuk rasa nasionalisme itu mengikuti kegiatan upacara. Nah, di situ saya selipkan ketika anak-anak sudah mau usai upacara, mau pembubaran itu, saya selalu menyempatkan waktu 5 sampai 10 menit untuk mensosialisasikan program-program yang terkait dengan adiwiyata. Dari perilaku hidup bersih dan sehat, dari program inovasi sekolah, kemudian pokja-pokja yang terkait dengan adiwiyata, itu saya sampaikan di setiap hari Senin ketika upacara dan yang kedua yaitu ketika hari Jumat, di mana hari Jumat itu kami biasanya di Jumat genap itu melakukan kegiatan senam pagi dan bersih sekolah. Nah, di hari Jumat itu saya kebetulan mendapatkan tugas piket untuk memandu pembiasaan pagi dari ruang kepala sekolah. Saya menggunakan satu sumber suara pusat yang akhirnya mau tidak mau juga bagi para senior saya itu, pasti mereka akan mau melakukan entah itu dengan awalnya mungkin terpaksa, namun lama-kelamaan itu sepertinya mereka enjoy menikmati. Mengapa? Karena saya dalam menyampaikan, misalnya di hari Jumat setelah pembiasaan pagi, saya sampaikan, "Bapak seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 bersama dengan Bapak Ibu, wali kelas masing-masing, silakan semuanya menuju ke halaman sekolah. Kelas 1 silakan membersihkan halaman depan kelasnya, kelas 2 membersihkan kamar mandi yang ada di belakang kelasnya, kelas 3 dan 4 membersihkan halaman depan kantin, kelas 5 membersihkan halaman depan sekolah, dan kelas 6 membersihkan halaman luar pagar sekolah. Nah, ini akhirnya Pak Mazhar, sedikit banyak membantu saya. Beliau-beliau ini akhirnya mau bergerak, mau melakukan kegiatan yang sesuai dengan, kuesionernya Adiwiyata. Ternyata, beliau memang kalau dari raut wajah itu tidak mau melakukan, ternyata lama-kelamaan dengan pembiasaan yang saya berikan, beliau ini akhirnya mau gitu Pak Mazhar untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, Sinta, itu sangat baik sekali Bu ya. Ternyata solusinya itu sangat luar biasa Bu, di mana Bu Sinta secara tidak langsung ya memberikan pemahaman kepada para senior ketika upacara yang pertama. Jadi mereka mungkin tidak merasa digurui ya oleh juniornya, karena mereka secara sadar mengikuti kegiatan tersebut dan mendengarkan apa yang Bu Sinta sampaikan. Kemudian yang kedua ketika Bu Sinta melakukan perintah atau instruksi dari ruang kepala sekolah tadi ya, atau dari kantor guru tadi, semua guru-guru melaksanakan bersih-bersih bersama dengan siswa sesuai dengan arahan dan instruksi dari Bu Sinta. Jadi ketika senior-senior itu tidak diperintah secara individu, kalau menurut saya sepertinya mereka tidak tersinggung gitu Bu. Jadi karena itu kerjanya bersama-sama ya, instruksinya dilakukan secara serentak, jadi mereka itu ada kebersamaan dalam tanda arti mungkin nggak cuma aku tok yang disuruh kan gitu mungkin. Nah, Jadi betul betul Pak Mazhar. mereka tidak tersinggung, tidak kemudian mengeluh karena disuruh-suruh sama junior tuh. Jadi solusi yang sangat luar biasa sekali Bu Sinta. Kemudian setelah itu Bu Sinta, kira-kira bagaimanakah tanggapan dari para senior tersebut? Apakah setelah dilakukan itu, apakah masih ada yang grundel di belakang, ataukah mereka tetap enjoy melakukan dalam tanda kutip instruksi-instruksi yang sudah Bu Sinta sampaikan kepada para senior itu? Bagaimana Bu? Baik Pak Mazhar, di awal-awal itu Pak, memang beliau-beliau ini tuh nampak
masih belum berkenan karena memang kebetulan di senior-senior saya ini mengajar di kelas atas atau kelas tinggi, sehingga mereka tuh merasa bahwa sayang kalau waktunya tuh ketika beliau harus materi, tapi harus dipotong-potong dengan kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh saya terkait dengan adiwiyata. Namun akhir-akhir ini karena saya juga ini Pak Mazhar, mendokumentasikan. Jadi saya sengaja memfoto beliau-beliau ini ketika melakukan kegiatan, kemudian saya sengaja juga share di, eee, grup dinas sekolah dan juga media sosial sekolah kami. Sehingga mau tidak mau mereka tuh sedikit, ini ya, apa Pak namanya itu ya, kita kayak branding begitu, branding sekolah dengan menggunakan beliau sebagai idolnya begitu. Akhirnya ternyata ini juga ikut andil juga Pak Mazhar. Beliau-beliau ini akhirnya semangat begitu. Bahkan kadang itu memasang aksi yang, lucu-lucuan atau kadang aksinya itu seakan-akan beliau itu benar-benar bekerja keras begitu. Namun nggak apa-apa karena dari perilaku-perilaku beliau ini tadi, itu sudah menunjukkan keikutsertaan beliau untuk, mau turut serta berkecimpung dalam, kegiatan adiwiyata yang saat ini sedang kami lakukan. Begitu Pak Mazhar. Jadi ini Bu ya, mungkin beliau-beliau itu merasa jadi modelnya gitu Bu ya mungkin ya. Betul betul Pak Mazhar, jadi modelnya begitu. Dan akhirnya bersemangat gitu Pak. Ternyata, beliau ini juga suka eksis gitu ya Pak ya, saya juga heran. Saya kira itu, yang usianya 25 tahun di atas saya itu, nggak suka begitu ketika dieksiskan, ternyata, oh malah berpose begitu. Berarti alhamdulillah akhirnya menemukan titik celah, untuk bukan memanfaatkan ya Pak, untuk menggerakkan beliau dalam perilaku-perilaku yang positif untuk pengembangan sekolah. Begitu Pak Mazhar. Betul, betul sekali Bu. Jadi sepertinya kalau dia itu diekspos itu merasa dihargai juga gitu Bu ya mungkin ya. Nah, benar Pak. Jadi bisa dikenal oleh warga di luar sekolah, oleh wali murid dan juga yang lainnya. Jadi bisa semangat itu. Iya betul Pak Mazhar. Jadi terkenal gitu Pak, "Oh Pak ini yang, biasanya pegang sapu, oh Bu ini yang ngepel," begitu. Walaupun ya Pak, pada kenyataannya itu juga sebenarnya tidak dilakukan setiap hari begitu ya Pak, Iya tapi, betul sekali. setidaknya memberikan sumbangsih begitu Pak. Dengan beliau-beliau ini mau turut serta, mau hadir, itu sedikit memberikan apresiasi buat kami gitu Pak. Karena ternyata, beliau-beliau ini juga sebenarnya seperti yang katanya Pak Mazhar tadi itu yang disampaikan Pak Mazhar, tidak ingin digurui, tidak ingin diperintah, karena memang dengan jam terbang beliau yang sudah puluhan tahun, dengan pengetahuan asam garam beliau terkait dengan dunia pendidikan, maka ketika saya berusaha masuk untuk menyesuaikan dengan modernisasi pendidikan ya Pak Mazhar ya, itu saya harus Iya, perlahan, harus merayu dengan teknik-teknik yang tidak mencolok, sehingga mereka tuh tidak terasa ketika saya influence, ketika saya pengaruhi, ketika saya persuasifkan segala kegiatan saya tuh mereka nggak kerasa. Tiba-tiba, "Loh, kok aku pose seperti itu? Loh, kok aku tiba-tiba bersihkan got? Loh, kok aku nyikat kamar mandi?" Mungkin kalau mereka lagi mindfulness gitu ya, Pak, lagi mindfulness di rumah, and then ngelihat iya. foto-fotonya tuh pasti, "Ini ngapain coba saya gosek kamar mandi?" Mungkin akan terlintas seperti itu ya, Pak Mazhar. Betul sekali Bu. Jadi memang Iya apa yang sudah Bu Sinta lakukan itu sangat luar biasa ya. Secara tidak langsung membangkitkan motivasi para guru-guru senior, kemudian mereka juga tidak merasa tersinggung, tambah semangat gitu Bu ya. Tapi yang Bu Sinta lakukan ini, apakah Bu Sinta yakin dengan cara seperti ini, karena Bu Sinta sudah melakukannya ya, jadi sudah melakukan aksi nyata, apakah Bu Sinta yakin bahwa cara seperti ini akan bisa bertahan Bu? Ataukah mungkin ini hanya bertahan di awal-awal saja? Ataukah mungkin bisa selamanya nanti dengan cara seperti ini guru-guru yang senior itu bisa tetap semangat, bisa tetap menjalankan instruksi-instruksi yang Bu Sinta lakukan. Bagaimana Bu? mmm, kalau menurut saya, Pak, ini sepertinya momen ya, Pak, ya, momen. Karena sekarang tuh kan lagi rame media sosial.
TikTok, Ya. IG, Reels. Nah, mungkin kalau untuk 1 tahun ini masih oke gitu, Pak, menggunakan teknik-teknik eksistensi melalui digitalisasi foto-foto, video itu masih oke gitu, Pak. Tapi, bisa jadi di tahun depan kegiatan semacam ini perlu mendapatkan variasi. Jadi bukan hanya beliau berpose, beliau ini, begitu, tapi saya harus memunculkan suatu teknik atau alternatif baru untuk meningkatkan keikutsertaan guru-guru senior saya ini agar mau konsisten untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Salah satunya, saya akan membiasakan beliau-beliau ini untuk kegiatan kolaborasi. Mengapa? Karena dalam hemat saya, kegiatan kolaborasi itu nggak pernah salah dan nggak pernah mati gaya begitu, ketika dilakukan dalam kolaborasi yang positif. Untuk membangun suatu kolaborasi positif, maka dibutuhkan kesadaran masing-masing individu untuk bergerak bersama. Sehingga yang saya lakukan selain sosialisasi, kolaborasi, juga monitoring. Pentingnya di sini kenapa? Karena suatu kegiatan tanpa adanya monitoring evaluasi, maka hal ini akan menjadi suatu hal yang tiba-tiba lenyap begitu. Hanya sesaat oke-nya, gembor-gembornya, meledaknya, tapi untuk sebulan, 2 bulan ini udah nggak oke lagi, sudah nggak menarik lagi begitu. Sehingga kalau ada monitoring, ada evaluasi, maka kita bisa, memantau, mana nih yang kayaknya udah nggak perlu lagi, ini dokumentasi udah cukup, berarti ini bisa lanjut yang lain. Misalnya, sekarang kita fokus pada produksi misalnya. Kalau tadi itu dokumentasi pemilahan sampah misalnya, sekarang kita melakukan produk olahan dari reduce, reuse, recycle, misalnya seperti itu, Pak Mazhar. Jadi tidak hanya kegiatan-kegiatan atau teknik-teknik yang Bu Sinta lakukan saat ini, tapi masih ada teknik-teknik yang berkelanjutan Bu ya yang akan dilakukan, termasuk Betul tadi betul, kita Pak aksi Mazhar. nyata, Mhm. ya aksi nyata untuk kegiatan adiwiyata itu sangat bagus sekali Bu. Jadi memang untuk permasalahan adiwiyata ini alhamdulillah ya, Bu Sinta sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah dihadapi. Uh, Iya, dan saya rasa memang Bu Sinta sangat luar biasa sekali ya, menggali ide-ide dari permasalahan tersebut, mencari solusinya, kemudian eh, solusi tersebut sudah dilakukan dan akan tetap dilakukan meskipun tetap ada perkembangan-perkembangan ya Bu, ada iya, teknik-teknik yang lain yang juga tetap Bu Sinta siapkan apabila mungkin strategi yang lama sudah tidak berhasil, maka ada strategi baru yang akan dilaksanakan. Baik, betul, Pak terima kasih Bu Mazhar. Sinta ya. Kira-kira Bu Sinta dari diskusi kita pada malam ini, kira-kira Bu Sinta itu apa yang Bu Sinta rasakan atau yang Bu Sinta dapatkan Bu? Baik, terima kasih Pak Mazhar. Dari diskusi kita malam hari ini, yang saya dapatkan itu yang pertama adalah, saya bisa menemukan alternatif solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Mazhar. Akhirnya saya tergali gitu, memancing diri saya sendiri untuk menemukan bahwa, oh ternyata tuh ini loh jawabannya, oh ini loh harusnya saya seperti ini. Akhirnya saya bisa menemukan jati diri saya begitu Pak Mazhar. Terima kasih Pak Mazhar sudah mencerahkan, sudah memberikan petunjuk bagi saya, sehingga saya tidak ragu lagi dalam melangkah begitu Pak. Saya tidak lagi rancu dalam menentukan langkah mana yang harus saya ambil ketika satu langkah ini tidak berhasil saya lakukan. Terima kasih Pak Mazhar, barakallah Pak Mazhar nggih. Iya sama-sama Bu Sinta, saya juga terima kasih Bu. Saya juga senang sekali bisa sharing dengan Bu Sinta ya, diskusi dengan Bu Sinta. Apabila nanti ada waktu, ya kita bisa diskusi lagi, sharing lagi. Semoga kita tambah bermanfaat, tambah ilmu Bu ya. Terima kasih Siap Pak banyak Bu. Mazhar. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin saya share screen Pak Mazhar ya, untuk Ya baik Bu. refleksi. Nanti Pak Mazhar tinggal mendiktekan, saya yang menuliskan. Saya yang menuliskan. Mbak, ini enggak ada pendapat observer. Aku masih Oh di iya, sini loh. iya, mohon maaf Bu Dian ya. Silakan Bu Dian untuk pendapat observernya. Terima kasih Pak Masar dan
Bu Sinta atas kesempatan yang diberikan. Saking intensnya coach and coachy sampai lupa di sini ada observing. Ya, mohon maaf, Bu. Dari yang saya amati, hal yang sepertinya berat ya tentang adiwiyata, persiapan adiwiyata disampaikan dengan enak karena sama-sama terbuka, coach terbuka kepada coach. Jadi apa yang dihasilkan adalah coach mampu membawa coach untuk menemukan sendiri apa yang harus dilakukan. Jadi pemecahan jalan keluarnya bisa keluar dengan baik, dengan alami. Ini buktinya tadi saya ada di sini, jenengan berdua tidak sadar. Itu membuktikan bahwa jenengan sudah dapat apa ya, kliknya, sudah dapat timingnya untuk coach. Oke, selamat, congratulations for you. Thank you. Terima kasih, Bu Dian. Masukannya luar biasa sekali. Baik, Bu Dian dan Pak Mazhar, saya share screen ya untuk refleksi coaching hari ini. Silakan nanti Pak Mazhar menyatakan refleksinya, saya akan mengetik. Sudah nampak Pak Mazhar, Bu Dian? Sebentar, Bu, masih belum. Proses masih. Oke. Ya, sudah nampak, Bu. Oke, silakan Pak Mazhar. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan tadi, Koci Nulisnya Mbak menurut Sinta. saya sudah sangat terbuka. Menceritakan, ya, menyampaikan bisa permasalahannya. Kayak dengan adiwiyata. Kemudian lanjut Pak Mazhar. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Kalau dari saya sendiri, coach ya, itu kalau saya sendiri masih perlu mempertajam pertanyaan-pertanyaan, Bu. Lanjut. Baik. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi present, hadir penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk tetap kondisi present, saya berusaha mendengarkan dengan seksama dan memahami setiap kalimat yang diutarakan oleh coach. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang terakhir, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih. Menjadi coach yang baik. Dengan cara sering membimbing coach. Sudah, Bu? Oke.
Dari saya, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Yang saya rasakan, yang pertama yaitu saya merasa tergerak untuk menyampaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya baik. Ini dari saya, Pak Mashar Budian. Mungkin mau dibaca sama Pak Mashar dulu? Pak Mashar, silakan dibaca Pak Mashar. Waktunya kurang 2 menit. Unggah Yang mas ya, bawah Pak. ya. Naikkan ke atas Mbak Sinta. Oke, Budian sebentar. Ini Pak Mashar dulu. Baik, yang pertama, selama percakapan, Koci sudah sangat terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi terkait dengan adiwiyata dan keikutsertaan para senior di sekolah. Kemudian yang masih perlu diperbaiki sebagai coach adalah mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Kemudian untuk tetap kondisi present, saya berusaha untuk mendengarkan dengan seksama dan memahami setiap kalimat yang diutarakan oleh Koci sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian yang terakhir, untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih menjadi coach yang baik dengan cara sering membimbing Koci. Terima kasih. Baik, saya stop presenting. Nanti ini saya share ke Pak Mashar ya, untuk Ya, terima tabel kasih. 5-nya ini. Oke, sama-sama Pak. Untuk kegiatan yang terakhir ini, Bapak Ibu, saya tidak stop recording. Jadi kita gunakan waktu sampai nanti dari Bunda Fasil menginstruksikan kita untuk kembali ke mainboard, sehingga kita punya long time supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sampai jam berapa Mbak tadi? Ini Insya tadi Allah sampai jam Pak Mashar 8 mungkin ya. pas loh waktunya berhenti itu 20 menit. Terus ini tadi Iya, nambah sekitar nambahnya 9 menitan. iya. Jadi Berarti nanti Budian dan Pak Mashar, saya akan share untuk linknya itu besok. Insya Allah itu subuh itu sebenarnya sudah masuk. Kalau kecuali ini miliknya Pak Mashar ini mungkin subuh ya, subuh agak ini baru panjang. masuk. Jadi nanti akan saya share karena agak panjang dan belum saya stop juga. Nanti boleh Budian misalnya
untuk ngeditnya kayaknya kok kesulitan atau apa, upload aja Bu Dian, nggak apa-apa, sesuai dengan miliknya Bu Dian itu aja. Langsung upload ya? Langsung Nggak upload masalah gitu kok. aja ya? Iya, langsung upload. Cuma Iya. ketentuannya upload-nya itu saya yang belum baca sih, ketentuan upload-nya untuk Mhm. ruang kolaborasi itu, yang pasti adalah nama Mhm. Budian, nama CGP angkatan Mhm. 9, Dian Wulandari begitu, yang Mhm. di-upload hanya miliknya Budian Mhm. saja. Jadi nanti saya akan share itu link-nya Iya, oke. sesuai link-nya masing-masing. Kalau link-nya Pak Mashar ya Mhm. link-nya Pak Mashar, kalau link-nya Budian ya Budian, begitu. Jadi Oke. sesuai dengan link-nya masing-masing. Cuma ini Budian dan Pak Mashar nanti itu, mungkin di apa namanya, di akhir nanti bisa ditanyakan ya Budian, Pak Mashar, kalau bisa sih kita Iya. dekon itu loh. Dekon itu kan kita gantian Budian. Jadi gini, kayak ini tadi kan udah jadi coach semua. Udah jadi coach semua. Tunggu, Pak Mashar udah jadi coach ya tadi? Udah, kita diferensiasi deh. Oh iya, coach sudah, coach sudah. Nah kayak gini berarti Budian, Pak Mashar. Di dekon itu kita bikin seperti ini. Jadi kalau misalnya bisa gitu ya bertiga ini gitu gimana gitu Mhm. Budian. Iya. Iya. Topiknya ditentukan apa topiknya apa? Topiknya itu. Bebas monggo, ditentukan boleh. Biasanya sih kan itu kayaknya topiknya cuman ditulis kan Mhm. kait dengan keuangan gitu. Oke. Ini Aku Jadi sudah monggo. selesai. oh, nggih Sampun Bunda. Bunda. Oke, ayo kembali ke main room. Terima Siap, ini kasih. saya stop recording ya Bunda. Oke, oke. Baik, terima kasih Bunda. Saya stop recording Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sinta, Bu Dian.